darahnya 120 ya, kemudian juga lilanya juga sangat mantap, tinggi badannya nggak usah diragukan lagi, sangat tinggi. Dalam mempersiapkan diri menjadi seorang ibu itu tentunya tidak mengetahui, tidak memahami apa yang harus dia lakukan. Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pagi ini kita kedatangan pasien yang ingin mendapatkan suntikan TT Jatim, kemudian juga kita akan lakukan pemeriksaan. Ini ada beberapa hal nih harus kita lakukan pemeriksaan. Intinya tujuannya adalah untuk meningkatkan si ibunya, dan yang terpenting adalah mencegah dari stunting. Seperti kita tahu sekarang kan, si ibu calon pengantin dulu kita tangkap, baru nanti hal yang lain akan kita proses. Oke. Hai. Nah, ini si calon pengantinnya cantik kan? Nah, oke, kita mulai aja nih. Hal yang utama dulu, ini tepat kali nih. Sebelum kita suntik TT, kita kasih tahu dulu kita apa-apa aja yang harus kita lakukan. Terutama berat badan. Berat badannya berapa sayang? Coba. Berat badannya itu tuh. Berat badan. Berapa? 64. Berat badannya 64. Nah, kalau ditinjau dari bukan lagi pasti sudah satu berapa kalau tinggi badan? 165. 165, sangat tinggi. Oke, kita periksa lila dulu. Coba. Oke, sangat tinggi. Nah, kalau lila, kita lihat sini berapa? Wow, keren. 29. Nah, kalau 23 kurang, nah itu pencetus kurang energi kronik, bisa terjadi pengaruhnya ke ibu, asupan suplemen gizinya kurang sehingga mempengaruhi terhadap bayi yang kita lahirkan nanti. Dia sangat berpengaruh. Makanya kalau lila ini sangat menentukan terhadap status gizi si ibu. Kalau 23 kurang, itu kita harus tekankan asupan suplemen makanan gizi yang cukup, ya kan? Nah, kemudian nanti Bu Nur sarankan ya, kalau misalnya nanti setelah 4 minggu kita berkeluarga ataupun 1 bulan, itu kita nanti kan otomatis ada nggak menunda dulu perkawinannya? Untuk program anaknya dulu. Nggak menunda program anak langsung. Nah, itu beberapa referensi menyatakan boleh kita konsumsi asam folat, bukan boleh, wajib kita konsumsi asam folat, vitamin suplemen asam folat. Kita mau persiapkan diri ya, 1 bulan atau 4 minggu sebelumnya, sebelum hamil, kemudian 3 bulan atau 4 bulan lagi proses hamil di awal trimester pertama. Tujuannya adalah untuk mencegah autis pada anak, kecacatan pada anak, baik spina bifida, kemudian sitapnya dan yang lainnya. Itu kegunaan dari asam folat, mencegah kecacatan pada janin yang kita lahirkan. Seringnya si ibu itu dalam mempersiapkan diri menjadi seorang ibu itu tentunya tidak mengetahui, tidak memahami apa yang harus dia lakukan. Contoh, asam folat itu wajib. Sayur, buah, kemudian gizi yang cukup itu sangat penting. Gak boleh, misalnya nih terjadi mual dan muntah pada si ibu misalnya nih ya kan, itu kita harus aku harus makan lagi dan aku harus minum lagi. Jangan menyerah, jangan pasrah dengan situasi dan kondisi. Sebagian enggak, ya udah, tapi jangan. Nah, itu dia, itu sangat penting ya. Kita tidak boleh nanti kekurangan cairan, air putih yang banyak, tentunya adalah persiapan untuk air ketuban. Nah, itu sangat penting. Kecerdasan anak terbentuk semenjak dalam kandungan si ibu. 1000 hari masa keemasan. 1000 hari pertama kehidupan itulah dia masa keemasan saat dalam kandungan si ibu, kemudian lahir. Begitu dia 2 tahun, bayi di bawah 2 tahun, itu sangat penting untuk kita lakukan pemantauan secara maksimal, itu sangat penting. Nah, itulah yang istilahnya jendela keemasan, apabila kita lalai, apabila kita tidak terapkan apa yang sudah dijelaskan, itu bisa terjadi risiko yang sangat fatal. Kenapa? Dikonsumsi yang sehat akan menghasilkan yang sehat. Itu dia. Ya, kurangin yang makanan tidak diperlukan.
Perbanyak sayur, buah itu sangat penting. Karena kenapa? Kita menginginkan kecerdasan anak semenjak dalam kandungan si ibu. Makanya dikatakan 1000 hari pertama kehidupan itu masa keemasan, ya kan? Dalam hamil 270 hari, bayi di bawah balita di bawah 2 tahun itu 730 hari, 1000 hari semuanya kan? 270 tambah 830 itu sangat penting. Ya, ibunya udah kita jelaskan, semoga diterapkan ibu calon pengantin nih ya. Karena kenapa? Salah satu program kita untuk menurunkan angka kejadian tinggi pada anak sekarang adalah stunting. Kita persiapkan ibu dari awal sekarang ya. Ini dia. Nah, oke, kita akan ini dulu suntik nih. Nah, dalam hal suntik ini, oke, tadi kita udah kasih konseling pada calon pengantinnya. Beliau juga rupanya nih si ibunya sudah konsumsi yang namanya kebutuhan persiapan untuk proses nikahnya nih ya, termasuk susu atau apa udah dikonsumsi sangat bagus ya. Karena kenapa? Berarti pengetahuan wawasan calon pengantin sangat mantap. Kita periksa tekanan darah ya. Oke, hasilnya bagus, darahnya 120 ya, kemudian juga lilanya juga sangat mantap. Tinggi badannya nggak usah diragukan lagi, sangat tinggi. Berapa tingginya? 165. 165 ya. Oke, nanti kalau sudah TT1 tanggal hari ini tanggal 9. Kak merancurkan nanti titik kedua di atas tanggal 9, 10 atau 11 dilihat nanti jangan hari Minggu. Nah, karena kita harus ikutin TT 5 kali dia selama kita hidup atau long life atau masa berlakunya di tubuh kita adalah 25 tahun. Pertama hari ini, kemudian selang 1 bulan yang kedua, selang 6 bulan yang ketiga, kemudian selang setahun yang keempat, dan selang setahun yang kelima. Selama 25 tahun masa ininya dia berlakunya di tubuh kita. Ya, kita diikutin aja kalau mau diikutin. Karena kenapa ini sangat bagus seperti kita katakan tadi, segala sesuatu yang menyangkut dengan proses persalinan nanti terhadap infeksi tali pusat kita sudah mencegah dengan suntikan TT, tetanus neonatum ya, kemudian juga dengan hal yang lain. Oke, kartunya udah diambil? Sudah ya. Oke, makasih banyak atas semuanya ibu calon pengantinnya. Selamat menempuh hidup baru ya. Nanti kita diundang nanti nikahnya hari apa nikahnya? Hari Kamis insya Allah. Nikahnya hari Kamis. Pestanya? Insya Allah bulan 4. Oh, pestanya bulan 4. Semoga samawa ya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Oke. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.